namanya jatuh bangun, ya. Keluarga orang lain yang kelihatannya kaya raya, ada segala-galanya pun, saya percaya bahwa akan ada saja permasalahan hidupnya. Lihat deh teman-teman, banyak artis Hollywood yang bunuh diri, bener gak? Artis Korea yang bunuh diri. Aduh, kalau kita lihat ya, ganteng iya, kaya iya. Apalagi sih yang dipikirkan gitu ya? Kita aja uangnya nggak sebanyak dia. Kita juga nggak secantik dan seganteng dia gitu kan. Kalau dia sudah punya segala-galanya tapi malah mati bunuh diri. Waduh, berarti ada something wrong dong, bener nggak? Nah, balik lagi. Ya, setiap manusia itu pasti punya permasalahan hidupnya masing-masing. Nah, jadi apa namanya? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, mungkin kemarin naik daun, sekarang dia bangkrut bisa saja. Nah, kita ya jadi rakyat biasa, masyarakat biasa ya. Kita juga permasalahannya juga ya masih standar-standar lah ya, masih sekaliber apa ya? Permasalahan-permasalahan orang pada umumnya. Belum sampai punya utang 2M kan ya, Mbak ya? Mas ya? Aduh, jangan sampai ya punya utang 2M ya. Pala bukan kena cunut lagi itu. Udah berasa kayak udah punya kanker otak aja gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Hmm, Oke, jadi kemudian saya lanjut kepada proses stratifikasi sosial. Ya, jadi kategori kelas sosial disusun dari status yang rendah sampai yang tinggi. Betul, Mbak DJ. Nah, kemudian selanjut ya, sehingga orang akan merasa orang lain sama, lebih tinggi, yaitu superior, atau lebih rendah, inferior, kelas sosialnya. Keanggotaan kelas sosial dipakai konsumen sebagai suatu kerangka rujukan untuk pengembangan sikap dan perilaku mereka. Jadi contohnya apa nih? Contohnya, kenapa saya pasang gambar restoran? Jadi kadang-kadang nih teman-teman ya, itu ada aja loh orang kelas bawah yang mau merasakan masuk ke dalam kelas masyarakat menengah. Nah, caranya gimana? Ya, mereka pergi ke restoran-restoran seperti ini. Mereka nggak mau pergi ke warteg misalnya. Ah, warteg kan terkenal dengan masyarakat kelas bawah. Saya mau jadi masyarakat kelas menengah nih, masuk ke restoran gitu kan. Nah, akhirnya mereka makan-makan seperti ini. Ini makanan all you can eat nih teman-teman, the buffet. Ya, jadi bisa pilih apa aja sesuai keinginan kita dan ngambil sepuas-puasnya. Tapi ada aturannya teman-teman. Apa yang sudah diambil tidak boleh tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan nanti kena cas teman-teman. Jadi harus habis. Jadi kalau sebelum ngambil mesti mikir-mikir dulu benar-benar mau dimakan atau tidak ya. Oke, saya lanjut. Ada juga loh beberapa kelas sosial yang yang sebaliknya gitu, maksudnya menghindari barang-barang murahan. Nah, jadi ada juga nih orang-orang yang kaya raya, mana mau pakai HP Cina kayak gini ya, merek Imo. Aduh, ini mah 3 bulan juga dipakai rusak kalau kata mereka gitu kan. Mereka pasti pilihnya iPhone, iPad, ya nggak? Mereka mana mau pilih handphone Cina kayak gini. Jadi, buat mereka prestis, saya nggak mau pakai yang murahan, saya nggak mau disamain kelas bawah, saya kan kelas menengah, saya kan kelas atas, seperti itu. Nah, ada lagi teman-teman nih, kita lihat saudara-saudara kita ya, mungkin yang di pedalaman, yang di Indonesia, anak-anak dari keluarga tidak mampu, mereka mau menimba ilmu, mereka mau belajar dengan rajin, supaya mereka bisa menaikkan kelas sosial mereka, dari kelas sosial bawah menjadi kelas sosial menengah. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Ya, jadi banyak cara untuk bisa naik ke dalam satu kelas sosial. Ya, dari segi ilmu ya, dari segi mungkin lifestyle seperti ini gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Rajin belajar, giat bekerja. Sip, barik, benar banget. Jadi kalau kita mau menjadi kelas menengah ke atas, tolak ukurnya tidak selalu dengan uang. Ya, tidak selalu. Kita bisa menimba ilmu, wawasan, pengetahuan luas, bikin menjadi luas sekali. Jadi pada saat kita bicara sama orang, kita kelihatan orang intelektual, kita kelihatan orang yang berpendidikan tinggi, bukan mungkin seperti teman-teman saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, seperti itu. Iya, nggak apa-apa Mbak Yusni, langsung aja ya Mbak Yusni diikuti perkuliahannya ya. Oke, saya lanjut. Nah, kategori kelas sosial ya, ada yang 2 kategori. Apa namanya? Pekerja pabrik ya,
pekerja kantor, kemudian bawah sama atas, kemudian bawah sama menengah. Iya, beda lah. Kalau kantoran kerjanya AC, pakainya jas, kemeja. Kalau pekerja pabrik mungkin pakainya kaos biasa, tidak ada AC. Bener nggak? Nah, kemudian ada yang kelas sosial 3 kategori. Pekerja pabrik, pekerja otak, dan pekerja kantor. Nah, mungkin kalau di sini pekerja pabrik kan pakai tenaga. Kalau pekerja otak mungkin lebih kepada apa ya teman-teman ya? Kadang-kadang otak mungkin kreativitas juga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya baunya wangi, apa tuh Mbak Arik baunya wangi? Pabrik gitu maksudnya baunya wangi. Pabrik roti yang wangi. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau pekerja otak mungkin kreativitas, jadi mungkin usaha sendiri bikin kue, mungkin ya kue-kue basah, atau pekerja kantor ya tetap seperti yang tadi saya bilang, pakai kemeja, masuk ke perkantoran, kemudian gedungnya ber-AC, dan sebagainya. Nah, kemudian skema kelas sosial 4 kategori, yaitu adalah bawah, menengah atas, dan atas. Jadi kadang-kadang kalau bawah banget ya mungkin teman-teman kita, maaf saya sebutkan ya, teman-teman kita yang hidupnya di bantaran kali teman-teman, yang mungkin mandinya saja masih mandi di kali ya teman-teman ya. Waduh, saya juga masih prihatin sih, kemana pemerintahan kita ya tidak mau merangkul saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, kalau menengah bawah mungkin naik sedikit deh, ya mungkin pedagang asongan ya, mungkin tukang-tukang kue keliling ya kan teman-teman. Nah, kalau menengah ke atas mungkin seperti apa ya, kayak orang-orang yang sudah buka toko sembako ya teman-teman ya, atau mungkin yang mungkin buka usaha kecil-kecilan salon atau dan sebagainya. Nah, kalau kelas atas ya lebih tinggi lagi, yang naik turun mobil ya kan, ya yang mungkin kalau yang super atas lagi ya mungkin kalau keliling kemana-mana pakai helikopter gitu ya teman-teman ya. Waduh, saya nggak kebayang deh harga kali helikopternya aja berapa gitu ya. Iya, bener banget tuh Mbak Arik, sosialita. Nah, lanjut lagi, skema kelas sosial 5 kategori. Nah, kalau ini adalah bawah, kelas pekerja, menengah bawah, menengah atas, atas. Mirip-mirip lah intinya ya. Kemudian skema kelas sosial 6 kategori, itu ada yang bawah-bawah, bawah atas, menengah bawah. Jadi ini mungkin udah bawah, ada tulis lagi bawah. Ada bawah lagi, ada atas. Jadi dibagi menjadi tiap kategori, tiap kayak semacam bawah, menengah atas, ditaruh lagi bawah, menengah atasnya. Seperti itu ya. Sebenarnya ini hanya pengkategorian yang lebih rinci lagi. Lebih dikategorikan siapa sih yang paling termiskin, kemudian siapa yang paling terkaya. Itu seperti itu saja. Ya, kemudian 7 kategori dan sampai 9 kategori pun seperti itu. Ya, tapi jarang. Biasanya kalau di dalam skripsi gitu ya, dalam skripsi anak ekonomi untuk S1 itu tidak pakai sampai kelas sosial 9 kategori, tidak. Biasanya hanya 3 kategori saja kok. 3 kategori itu misalnya bawah, menengah, sama atas saja. Itu sudah paling umum. Kecuali kalau teman-teman memang bekerja di dalam suatu perusahaan, institut, memang untuk meneliti lebih rinci lagi seperti Badan Penelitian Negara gitu ya, atau Badan Sensus Negara, ya harus tahu 9 kategori kelas sosial ini seperti itu ya. Tapi kita kan tidak menggunakan itu dalam arti umum. Tapi kalau teman-teman memang mau menekuni, boleh dicari tahu lebih lanjut lagi ya untuk mengenai sosial kelas yang 7 kategori bahkan sampai 9 kategori. Ya, saya lanjut. Pengukuran kelas sosial. Jadi, belum ada kesempatan yang diterima secara umum tentang bagaimana cara mengukur kelas sosial. Pendekatan yang sistematis untuk mengukur kelas sosial tercakup dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran subjektif, yaitu ukuran keanggotaan sosial cenderung berdasarkan penempatan diri seseorang di dalam masyarakat. Umumnya, kebanyakan menggolongkan dirinya sebagai kelas menengah. Dilihat dari barang yang dimiliki dan pemakaian produk. Kenapa begitu? Karena teman-teman sadar nggak, kita ini sebenarnya di kelas menengah loh. Kalau ditanya, siapa di sini Mbak Arik, Mbak Dwi, Mbak Iis, Mbak Sulastri, Mbak Lu, semuanya deh ya, yang tidak punya HP? Bohong kalau tidak punya HP.
Mau HP-nya kecil, hitam putih, semua saya percaya punya HP. Bener atau enggak? Bener apa bener? Maksa banget ya. HP-nya ada 4 Mbak. Waduh, apalagi Mbak Anis ada 4 biji gitu ya. Saya aja nggak punya 4 biji Mbak Anis. Nah, jadi di sini teman-teman tuh sebenarnya adalah kelas menengah. Kenapa? HP punya, benar nggak? Gadget punya, pakaian yang normal lah ya, dalam arti pakaian mungkin pakaian yang buat pergi-pergi yang rapi, bagus, punya, benar atau enggak? Benar kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya kita ini sebenarnya kelas menengah. Ya kita bukannya orang-orang miskin sekali, benar nggak? Kita bisa beli gadget, kita bisa punya uang buat beli pulsa, bahkan teman-teman bisa kuliah, benar nggak? Tidak semua orang bisa kuliah, teman-teman. Jadi kita ini sebenarnya sudah ada di tingkat kelas menengah. Jadi yang paling subjektif itu adalah kadang-kadang orang-orang itu lebih cenderung menempatkan dirinya di kelas menengah. Kenapa? Ya wong kalau kelas atas ya belum lah. Kenapa? Karena kalau kelas atas tuh kita harus naik turun mobil, ya kan? Mungkin kita punya rumah juga tingkat 4 gitu kan. Ya mungkin nggak semua teman-teman rumahnya tingkat 4. Mungkin ya tingkat 2 atau 1 tingkat saja tapi at least punya rumah. Bener nggak? Ya kita kan at least punya rumah berarti kita bukan seperti saudara-saudara kita yang tinggal di bantaran kali. Bener nggak? Jadi artinya kita adalah di kelas menengah. Nah, kemudian kalau yang ukuran reputasi itu adalah ukuran kelas sosial berdasarkan peneliti yang terlatih. Jadi ada peneliti nih si bapak ini gitu ya. Jadi dia ukuran reputasi. Jadi ada loh orang-orang yang memang harus diteliti dulu gitu untuk ditaruh di kelas yang mana. Dan ada juga ukuran objektif dari kelas sosial yang dilakukan dengan cara survei. Jadi disurvei nih sama negara misalnya gitu ya, bahwa kita ini dikategorikan ke dalam kelas yang mana. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke, saya lanjut. Profil gaya hidup kelas sosial. Nah, penelitian konsumen di Amerika telah menemukan bukti bahwa di setiap kelas sosial ada faktor gaya hidup tertentu, kepercayaan, sikap, ya kan, kegiatan dan perilaku bersama. Jadi, boleh dilihat halaman 6.30 ya teman-teman ya. Nah, jadi di situ ada profil kelas sosial, teman-teman. Ada kelas atas perkumpulan country club, kelas atas bawah orang kaya baru. Jadi ada OKB. Siapa tahu istilah kata OKB itu? Kalau misalnya kadang-kadang nih mau ngatain temen gitu ya, norak banget gitu misalnya. Ih, kamu OKB banget deh. Cie. OKB apaan tuh? Orang kaya baru. Jadi masih norak-noraknya gitu ya. Enggak lah, bercanda. Jadi kalau di Amerika itu teman-teman, gaya hidup kelas sosial itu beda-beda. Jadi dari gaya hidupnya, ada yang sukanya main golf gitu kan, ada yang sukanya itu mungkin prestisnya dilihat daripada pendidikannya, punya gelar S2, S3, kere munggah bale, gitu ya Mbak Anis ya. Oke, kemudian ada juga yang mungkin kelas sosialnya itu kayak orang-orang yang tekun, pekerja pabrik gitu ya teman-temannya banyak. Jadi intinya bahwa kelas sosial bisa dilihat dari gaya hidupnya juga. Kalau misalnya gaya hidup itu seperti ya mungkin cara kita menjalankan pekerjaan kita. Kalau yang udah kelas atas gitu ya mungkin merasa sudah banyak uang, ya jadi akhirnya nggak serius kerjanya, ya biasa-biasa aja main-main. Tapi bayangin kalau kelas menengah ke bawah itu cenderung kerjanya tekun teman-teman, rajin, karena buat mereka pekerjaan mereka itulah yang menghasilkan uang, seperti itu ya. Jadi kelas sosial bisa dibedakan jadi berdasarkan gaya hidup ya. Oke, saya lanjut. Kemudian mobilitas kelas sosial. Para individu dapat berpindah ke atas maupun ke bawah. Jadi intinya bahwa kelas sosial itu bisa naik, bisa turun, teman-teman. Ya. Nah, dalam kedudukan sosial yang disandang orang tua mereka, gerakan naik biasanya ditandai dengan para individu yang
menginginkan gaya hidup dan barang-barang yang dinikmati para anggota kelas sosial yang lebih tinggi. Sedangkan gerakan menurun biasanya ditandai dengan individu yang mengalami kesulitan untuk berbuat lebih banyak dari orang tuanya, tetapi bahkan tidak dapat berbuat sebaik orang tua mereka. Nah, saya pasang di sini adalah contohnya si ibu seorang dokter. Biasanya kalau terlahir dalam keluarga dokter, anak-anaknya ada aja yang pengen jadi dokter lagi gitu kan? Ada saja. Nah, jadi kalau di sini mamanya pakai stetoskop, sama anaknya juga ikut-ikutan pakai stetoskop.